Warta Majelis Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas Minggu 6 April 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan yang tetap setia mengikuti kebaktian di rumah masing-masing, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian saat ini. Doa kami Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. 1. Pelayanan kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta J.M. Rehata dengan menggunakan panduan tata kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus ke-6. 2. Pembacaan firman Tuhan Yohanes 18 ayat 19 sampai 24. 3. Jemaat dalam kebaktian saat ini akan dilayani baptisan kudus kepada 4 orang anak, yakni 1. Kawa Manafayak Lololuan. 2. Nesia Putri Ratuan Rasa. 3. Alfred Luki Ratuan Rasa. 4. Amora Batlin Renyaan. 4. Penerimaan persepuluhan jemaat pada kebaktian Minggu 30 Maret 2025 sebesar Rp9.722.500. Total penerimaan persepuluhan jemaat pada bulan Maret 2025 sebesar Rp88.309.500. 5. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari keluarga Bapak Munimon Posratu, anggota Jemaat Sektor Mawar Sarun 1 unit berupa 1 Mawar Sarun Rp1.000.000 dan 1 keluarga dari Sektor Mawar Sarun sumbangan berupa 4 buah kipas angin Crisbo. Kami ucapkan terima kasih atas pemberian dan sumbangan keluarga. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. 4. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian sekolah minggu di hari ini Minggu 6 April 2025 berlangsung pada pukul 11.00 WIB di Gereja Peniel untuk jenjang anak TK, AK, dan AT. Sedangkan jenjang anak AR berlangsung di Gereja Kasih Karunia. Kebaktian tunas pekebaran Injil akan berlangsung setiap hari Senin, dilaksanakan di sektor masing-masing. Untuk itu, mohon kepada orang tua dapat mengingatkan anak-anak agar dapat hadir dalam kebaktian dimaksud. 7. Disampaikan kepada jemaat bahwa kebaktian pemuda jemaat akan dilaksanakan pada hari Kamis 10 April 2025 pukul 19.00 WIB di Gereja Kasih Karunia. Untuk itu kebaktian pemuda di sektor-sektor ditiadakan. Mohon kehadiran saudara-saudari dalam kebaktian dimaksud. 8. Kepada jemaat akan kami sampaikan 1 surat pemberitahuan sebagai berikut. Gereja Protestan Maluku anggota PGI Klasis Pulau Ambon Jemaat GPM Kategorial TNI AD Peniel Bentas nomor 40/JBP-D.2/4/2025 tanggal 4 April 2025 perihal mohon bantuan sukarela kepada anggota jemaat GPM Kategorial Peniel Bentas di tempat. Salam kasih dalam Tuhan Yesus merujuk surat Majelis Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon nomor 49/2/4/2025 tanggal 4 April 2025 tentang pemberitahuan dan mohon bantuan terkait peristiwa yang dialami oleh saudara-saudara kita di jemaat Masihulan
dan rumah holat klasis Seram Utara, Seram Barat yang berdampak pada terbakarnya rumah-rumah anggota jemaat. Dalam keprihatinan bersama, kami minta Bapak Ibu jemaat di sektor masing-masing untuk berpartisipasi memberikan sumbangan sukarela untuk membantu saudara-saudara kita di jemaat Masiulan. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian dan kerjasama kami ucapkan terima kasih. Majelis Jemaat, Ketua Pendeta JM Rehata SSI, Sekretaris Penatua M. Weno. Sembilan, Jemaat, kebaktian Minggu tanggal 13 April 2025 merupakan Minggu Sengsara Tuhan Yesus ke-7 dan peneguhan anggota SIDI baru GPM, sekaligus kebaktian perhalilan untuk perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 18 Maret 2025. Pelaksanaan kebaktian diatur sebagai berikut. Kebaktian Minggu di Gereja Kasih Karunia dilaksanakan pada pukul 06.00 WIB, dan kebaktian di Gereja Peniel dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. 10. Jemaat sehubungan dengan peneguhan anggota SIDI baru GPM juga dilaksanakan pada kebaktian Minggu tanggal 13 April 2025. Maka kepada jemaat akan kami bacakan nama-nama calon anggota SIDI baru Jemaat GPM kategorial TNI AD Peniel Bentas sebanyak 50 orang yang akan diteguhkan. 1. Abraham Leonard Latuprisa. 2. Aira Miranda Leasa. 3. Albert Septinus Ralaharu. 4. Astrid Jacqueline Juliet Alphonse. 5. Aurelia Stefani Tuasela. 6. Camelia Advira Rito. 7. Chelsea Renyan. 8. Cristiano Israelo Sampe. 9. Clarin Salomita Rupesi. 10. Dev Emmanuel Huai. 11. Delton Saputra Risakota. 12. Diana Brenda Depretes. 13. Espen Lesnusa. 14. Franklin Ratuan Rasa. 15. Gelia Madeline Lololuan. 16. Gerald Hani Nimroskosu. 17. Glory Claria Sabandar. 18. Grip Walendro Tuarisa. 19. Henry Emmanuel Leonupun. 20. Herlin Maria Malioi. 21. Emmanuel Reptopiaan. 22. In Christi Cleopatra Manuhutu. 23. Jennifer Valeri Toisuta. 24. Desmita Jopa Rumantenan. 25. Joel Paudio Pelamonia. 26. Jonathan Kevin Weno. 27. Jonathan Rafael Kolesli. 28. Jordan Geogiro Revan Mailisa. 29. Jorgen Esra Siahaya. 30. Juan Prisel Rumantenan. 31. Julpianti Christine Dipong. 32. Junet Alda Elwarin. 33. Kasih Rumantenan. 34. Karil Stanley Dwi Pesireron.
35. Leonardo Tauran. 36. Lila Mailisa. 37. Lipia Watimena. 38. Marcelo Septinus Haumahu. 39. Nopri Giovanno Laratmase. 40. Rafael Adriano Sowala. 41. Revan Kermite. 42. Revaldi Sukber Febrio Tosuta. 43. Rian Latuni. 44. Robert Robinson Waang. 45. Samuel Louis Lopati. 46. Sari Rahmawati Haumahu. 47. Selomita Werinusa. 48. Stefani Ludia Haumahu. 49. Sultan Rahmadani Petra. 50. Talita Sarah Samalo. 51. Valen Filipus Seleki. 52. Fiona Petresia Luhukai. 53. Welni Meseli Rehata. 54. Jansen Sihaya. 55. Yarden Ricardo Latuprisa. 56. Yulin Watimena. 57. Julia Jersti Latuni. 58. Seth Paulus Rumantenan. Sebelas, nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian 2 Sahabat Lama nomor 136 ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini, dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu Sengsara Tuhan Yesus ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Salam. 'Jam sembahyang yang kudus bila engkau keluar. Jam sembahyang yang kudus bila engkau keluar. Ada Tuhan yang tahu kesusahanmu. Dengan hati beriman Dia pergi segera. Engkau rasa sentosa duduk di situlah. Bersembahyanglah pada Bapanya dengan nama Yesus turut kehendaknya. Jam sembahyang yang kudus Tuhan telah berpesan. Jam sembahyang yang kudus Tuhan telah berpesan. Mana dua atau tiga berhimpun senang, maka aku hadirlah di pertengahannya. Sungguh hati
Saudara jemaat kekasih Kristus, selamat pagi, shalom. Mari kita mulai ibadah kita di saat ini. Fotum dan salam. Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Damai sejahtera Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Jemaat disilakan duduk. Muliakan Tuhan Hakim yang adil. Di Minggu Yudika ini kita menyerukan suara permohonan seperti kata pemazmur. Berilah keadilan bersama setiap orang yang lemah dan tak berdaya, serta tertekan dan gelisah hatinya. Kita percaya bahwa keadilan Allah telah dinyatakan melalui Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, yang telah menjadi korban ketidakadilan dunia, agar kita diselamatkan. Marilah kita muliakan keagungannya. Hosana, bersoraklah. Hosana, 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 biar berseru, bernyanyi bersyukur, memuji Yesus Tuhanmu, dihormat bermazmur. Hosana, baik bersoraklah, Hosana bergema, bersorak dengan nyaringnya, bersuka sebenar, bersorak dengan nyaringnya, 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 bersorak dengan nyaringnya, bersuka sebenar. Pengakuan dosa. Saudaraku, di hadapan Imam Besar Hanas, Yesus diperlakukan seperti layaknya orang bersalah. Padahal ia baru mengalami pengkhianatan oleh Yudas dan penyangkalan oleh Petrus. Ia yang tidak bersalah harus mengalami ketidakadilan oleh kejahatan buatan manusia. Bahkan sampai hari ini pun, kejahatan berwajah ketidakadilan masih terus terjadi di sekeliling kita. Oleh sebab itu, di hadapan kekudusan Allah, marilah masing-masing kita sejenak berteduh dan mengingat jika ternyata kita telah turut melakukan ketidakadilan dan kejahatan yang merugikan sesama dan mempermalukan nama Tuhan. Saudaraku, jika oleh berbagai sebab engkau melupakan ajaran dan keteladanan Kristus, lalu memberikan dirimu untuk diperbudak
oleh nafsu kekuasaan, kejahatan, dan ketidakadilan terhadap sesama, maka segeralah bertobat dan memohon pengampunan, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami orang berdosa. Dengar Tuhanku, Kau panggil marilah, Kau dengan darah yang kudus, jiwaku sucilah. Ya Tuhan beri hati yang keji, dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Ku datang menebus, ku sakit dan lelah, kuatkan dan sembuhkanlah hatiku yang lemah. Ya Tuhan beri hati yang keji, dengan darah yang kudus telah disucikan terus. Berita anugerah pengampunan dosa. Di dalam Kristus kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Karena Kristus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Betapa baik dan senang bersandar padamu, di dalamnya pencobaan Kau ada isatku, serahkan diri Yesus sempurna. Serahkan diri Yesus sempurna. Serahkan diri Yesus sempurna. Ia jadikan diri Kau tetap. Jemaat diundang berdiri. Hidup baru yang berkeadilan. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni.
mendengarkan persembahan pujian dari paduan suara sektor Dahlia.
yang percaya walau tidak melihat. Yang disalibkan untuk menebus dosa dunia. Yang berduka mereka akan dihibur. Derita di Kalvari demi untung engkau dan aku. Berbahagialah yang percaya walau tidak melihat. Anak manusia yang disalibkan untuk menebus dosa dunia. Yang berduka mereka akan dihibur. Derita di Kalvari demi untung engkau dan aku. Derita di Kalvari demi untung engkau dan aku. Jemaat yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kita ada dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman di saat ini, mari kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, di saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami minta tuntunan Roh Kudus baharui hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan, kami pun diberikan kemampuan untuk memahami dan memperlakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah bagi kami Bapa, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Firman Tuhan kita terbaca dalam kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 19 berakhir pada ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan yang berbunyi, yang berjudul Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus tentang terang kepadamu, kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadah dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengetahui hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata,
Begitulah jawabmu kepada imam besar. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tidak terasa bahwa perjalanan kita memaknai akan masa kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus di beberapa waktu ke depan akan berakhir. Jalan-jalan yang telah kita tempuh bersama dari hari lepas hari, minggu lepas minggu, dan saat ini kita telah dituntun dan dijaga memasuki hari-hari hidup, usbu hidup dan bulan hidup yang baru. Semuanya hanya karena kasih, semuanya hanya karena penyertaan Tuhan. Dalam proses memaknai itu, sebagai orang percaya yang berjalan di tengah-tengah siarah perjalanan kehidupan di dunia ini, kita pun menyadari bahwa apa yang ada di dunia ini tidaklah kekal. Semuanya semu dan sementara. Oleh karena itu, kita belajar tentang kehidupan ini bahwa hubungan atau relasi keluarga, antar jemaat, pribadi, sebagai sahabat, kawan, yang dekat pun pada waktunya akan diuji. Akan diuji relasi yang telah terikat itu dengan kuasa-kuasa dan kekuatan di luar kuasa dan kendali Allah. Karena itu, kita pun diingatkan bahwa arah perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya adalah kekekalan di dalam Kristus. Kristuslah yang menjadi fokus perhatian di tengah-tengah situasi dunia yang tidak pasti. Relasi kita dengan siapapun tidak pasti. Kadang-kadang kawan menjadi lawan. Dan terkadang pun lawan kemudian menjadi kawan. Itulah realitas dan seni kehidupan kita sebagai orang percaya. Masa kesengsaraan ini mengingatkan kita bahwa jalan-jalan itu telah dilalui oleh Kristus. Bukan hanya secara fisik beliau disiksa, tetapi psikis beliau mengalami tekanan-tekanan batin seperti itu yang cukup berat. Lingkungan menekan, orang-orang terdekat pergi meninggalkan dia. Orang-orang yang sangat dia kasihi kemudian mengkhianatinya. Itulah jalan saudara-saudara dan saya. Jalan itu harus ditempuh di dalam iman dan pengharapan yang sungguh. Di dalam rasa syukur, di dalam perhatian yang sungguh kepada Allah, bahwa yang mengatur dan mengizinkan segala sesuatu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita adalah Allah. Sampai saat dan detik ini, kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan secara persekutuan, secara pribadi, secara keluarga kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan itu. Oleh karena itu di bulan yang baru ini tema bulanan kita sadar dan PK sebagai gereja yang profetik. Kita punya tugas dari Allah untuk menyampaikan sesuatu yang benar di setiap
perjalanan kehidupan setiap bendang-bendang tugas kita masing-masing. Bukan hanya sebagai seorang pelayan di dalam gereja ini, tetapi juga pelayan-pelayan publik yang lain. Di tengah-tengah kehidupan keluarga kita harus mengajarkan kepada anak-anak keluarga kita bahwa ada tugas. Ada tugas yang Tuhan Allah di dalam Kristus memberikan itu kepada kita, supaya kita menyampaikan kebenaran itu, melihat sesuatu yang di luar dugaan, melihat orang-orang yang susah, melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, untuk senantiasa kita tolong dengan berlandaskan kepada ajaran-ajaran Kristus. Karena itu, tema mingguan kita adalah berani berkata dan bertindak sesuai ajaran Yesus. Ya, berani berkata, bertindak. Jadi bukan hanya dengan suara, dengan kata-kata, tetapi perilaku kita, tindakan kita sebagai gereja ini yang berlandaskan kepada ajaran Kristus. Oleh karena itu, apa yang kita buat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, ajaran Yesus adalah pedoman bagi kita semua. Minggu ini adalah minggu yang menghendaki kita untuk tetap ada dan kuat, berani menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, meskipun ada risiko yang harus saudara-saudara dan saya pikul dan tempuh sebagai pengikut Kristus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita Yohanes pasal 18 ayat 19 sampai 24 tidak bisa kita mengerti saja dari ayat 19 sampai 24. Tetapi ayat 12 sampai ayat 18 menceritakan tentang bagaimana relasi kekuasaan. Ya, relasi kekuasaan yang tidak berpihak kepada kebenaran, tidak berpihak kepada keadilan. Karena Hanas dan Kayafas adalah orang-orang yang memiliki hubungan emosional. Kayafas ini punya bapak mantu Hanas. Hanas ini diangkat pada waktu itu sebagai imam besar, sedangkan Kayafas mempergunakan relasi kuasa yang diberikan kepada mertuanya untuk kemudian mempengaruhi orang Yahudi supaya menghindari ajaran-ajaran yang Allah anugerahkan, Yesus anugerahkan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kayafas ini mengajar orang Yahudi supaya mengikuti apa yang menjadi rencana mereka. Dia mengatakan lebih berguna, lebih baik satu orang yang mati untuk keseluruhan orang percaya ketika itu. Ada tokoh yang lain yang kemudian menjadi catatan dalam pemberitaan di usbu ini. Simon Petrus dan seorang murid. Ya, batu karang yang teguh. Oleh karena situasi dan kondisi ketika itu dia mengatakan kepada Yesus untuk sampai mati pun dia rela untuk bersama-sama dengan Yesus. Sebelum dia menyangkal Yesus, Yesus sudah menyampaikan itu bagi Simon Petrus. Tetapi Simon Petrus menganggap itu sesuatu yang biasa-biasa saja. Dia dengan salah seorang pengikut murid Yesus kemudian melakukan percakapan dan Simon Petrus pun diizinkan masuk untuk melihat Yesus. Ketika itu ternyata ada orang yang bertanya di pintu, apakah saudara ini adalah bagian dari orang yang ditahan di dalam itu? Simon Petrus mengatakan tidak. Penyangkalan pertama terjadi. Kemudian
Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ada hal yang lain bacaan firman Tuhan kita di kesempatan ini, ialah bagaimana Yesus berhadapan di tengah-tengah situasi yang sukar. Imam besar itu bertanya tentang murid-muridnya dan ajaran-ajarannya. Jawab Yesus dan berbicara dengan lantang dan terang bahwa setiap waktu Yesus dengan terang mereka melihat Yesus menyampaikan dan mengajarkan kepada mereka tentang hal-hal kerajaan surga dan apa yang harus dilakukan sebagai pengikut-pengikut Kristus. Tetapi kegelapan menguasai hati batin dan kehidupan mereka, sehingga hal-hal yang baik yang pernah Yesus lakukan tidak menjadi perhatian dan pertimbangan. Tetapi karena relasi kekuasaan itu, kemudian pikiran yang menguasai kehidupan imam besar dan orang-orang ketika itu, yaitu bagaimana menjebak Yesus. Bagaimana menjebak Yesus di tengah situasi yang sementara ini beliau hadapi. Lingkungan menghukum dan tidak mempercayainya. Orang-orang terdekatnya lari meninggalkan dia. Murid-murid yang sangat mengasihi, murid yang sangat dikasihi, kemudian menyangkalnya. Itulah perjalanan kehidupan Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Pertanyaan imam besar kepada Yesus dan jawaban Yesus bagi imam besar dan orang-orang ketika itu membuat mereka terkejut, membuat mereka bertanya-tanya, apakah maksud dari pertanyaan ini? Apakah dengan memberi jawaban itu kemudian semuanya akan selesai, Yesus akan tertolong dan selamat dari perangkap yang telah mereka buat? Tidak. Yesus menyadari itu akan terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Karena itu Yesus tetap mengatakan apa yang harus Yesus katakan. Meskipun Yesus sudah tahu apa risiko, apa konsekuensi dari menyatakan kebenaran itu. Yesus tidak takut. Mengapa Yesus tidak takut? Karena Roh Allah dan Allah memberi kekuatan dan kuasa bagi Yesus untuk tetap kuat dan bertahan. Percakapan itu juga diselingi dengan tamparan, ya. Tamparan. Tamparan dari seorang penjaga ketika itu. Mengapa dia menampar? Karena dia mencari berkenan kepada tuannya. Ya. Dia mencari berkenan kepada tuannya karena dia punya maksud supaya tuannya memberi penilaian yang positif. Pada waktunya mungkin saja dia dianugerahkan jabatan-jabatan duniawi itu. Jalan itu ditempuh, karena itu ketika Yesus ditampar, kemudian Yesus kemudian bertanya, ya, anto bilang, kalau yang beta jawab salah, ale bilang saja, ale tampar beta saja. Tapi kalau beta betul bagaimana itu? Yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan akan berjalan bersama-sama dengan kuasa Allah. Karena itu pada waktunya semua hal yang telah dilakukan dan terjadi ada dalam kuasa dan kehendak Allah yang tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Tetapi Yesus tetap menunjukkan kasih. Yesus tetap menunjukkan kemurahan. Kemurahan bagi orang-orang yang melakukan pengkhianatan. Tetapi juga Yesus melakukan kemurahan kepada orang-orang yang melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Tidak baik bagi hidup dan kehidupannya ketika itu. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.
Jalan-jalan kita adalah jalan-jalan kesulitan. Orang percaya harus menyelami maksud Allah di dalam setiap gerak langkah perjalanan kehidupannya. Apapun profesi kita. Apapun profesi kita. Setiap orang akan berhadapan dengan kesulitan dan pergumulan hidupnya masing-masing. Ada keluarga yang bergumul karena anggota keluarganya sakit. Dan sakit itu sudah cukup memakan waktu yang lama. Ada keluarga, ada pribadi yang terus bergumul meminta berkat-berkat Allah jadi di tengah-tengah kehidupannya. Ada keluarga yang bergumul meminta keberhasilan bagi kehidupan anak-anaknya. Masing-masing kita diberi beban, diberi kuk sesuai dengan takaran Allah. Karena itu, memaknai masa-masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus yang ke-6 ini kita diingatkan, kita harus sadar bahwa jalan kita adalah jalan kesulitan. Sebagai seorang pengikut Kristus, seorang murid Kristus, dia harus berjalan mengikuti tapak-tapak kaki Kristus, yaitu jalan Via Dolorosa. Jalan yang penuh dengan tantangan dan pergumulan hidup yang berat. Tidak ada orang Kristen yang berjalan di lautan yang teduh. Tidak ada orang Kristen yang berjalan di jalan yang butas. Tidak ada. Orang Kristen yang berjalan di jalan yang penuh dengan onak dan duri dan berbatu tajam. Sementara orang itu dan keluarganya, jemaatnya sementara dibentuk supaya dia benar-benar mengarahkan hidup dan perhatiannya kepada Kristus yang tersalib itu. Kristus membentuk kita, Kristus tidak mau kita jauh dari membangun hubungan dengan Kristus. Karena itu saudara-saudara dan saya diberi beban, diberi tanggung jawab bahwa orang-orang yang terkasih pada waktunya akan meninggalkan kita. Teman-teman, kerabat-kerabat terdekat akan pergi meninggalkan kita. Karena itu sobat yang setia cuma satu, Kristus. Yang tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara dan saya dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus yang pernah kasih tinggal ke tuh. Yang tua, yang sudah lemah, yang terbatas, yang sudah menjadi warga gereja senior, Tuhan akan memberi kekuatan bagi saudara-saudara. Bagi anak-anak yang tidak lagi mempunyai papa dan mama, Kristus telah berjanji untuk menjadi orang tua bagi mereka. Ya. Bagi orang-orang yang berbeban berat, Kristus berjanji datanglah kepadanya dan beban-beban itu, serahkan beban-beban itu kepadanya dan Kristus akan mengangkatnya. Ingatan, tenaga medis itu cuma alat. Peralatan medis itu cuma alat. Penentu kesembuhan satu, Yesus. Karena itu jangan jauh-jauh darinya. Jangan jauh-jauh sebab saudara-saudara dan saya ketika jauh, dunia ini akan membuat kita khawatir. Terombang-ambing, putus asa dan hilang harapan. Sekarang ini orang banyak putus asa. Yang belum terjadi di depan, katong sudah bisa prediksi. Itu biasa. Tapi jangan lupa, dalam proses hidup ke depan Tuhan membentuk itu tidak ada yang sekali jadi. Tidak ada. Kalau sekali jadi itu instan. Sama dengan masak sarimi, taruh di air panas, taruh bumbu langsung jadi. Tapi orang Kristen dibentuk bukan seperti itu. Mau masak sup, bali kentang, bali wortel, bali bawang, siap bumbu, taruh air panas, kas masuk barang-barang itu di dalam, tunggu lalu saji. Ya, itu orang Kristen. Orang Kristen bukan orang Kristen yang gampang. Bukan yang cepat lalu siap saji, oh tidak.
Saudara-saudara akan lihat banyak orang yang lari dari persekutuan ini cuma karena jabatan, cuma karena perut. Ya, Tuhan Yesus mengalami itu. Sebelum beliau melakukan tugas sebagai orang yang diutus, 40 hari beliau ada di padang gurun, dicobai. Yang pertama, iblis tahu Yesus lapar. Iblis juga tahu bahwa Kristus Yesus itu anak Allah. Karena itu, iblis bilang, kalau Ale anak Allah, rubah batu ini jadi roti supaya Yesus bisa makan. Ya, itu orang Kristen sekarang. Lapar bicara lain, kenyang bicara lain. Ya, hari ini katong bisa duduk bicara sama-sama begini, pulang sampai di luar suatu rencana lain. Itu susama deng. Jangan sampai katong sama Yudas. Orang Kristen itu apa yang bicara di muka itu sudah, so boleh rubah. Sebab mengikut Kristus ada konsekuensi. Sebagai seorang TNI, sebagai seorang Polri, sebagai seorang ASN, sebagai seorang tukang, apapun yang saudara-saudara kerjakan ada konsekuensi. Mau jadi tentara dalam Kristus ada konsekuensi. Mau ikut Yesus, tidak apa promosi. Ya, mau pilih silakan. Ingatan dari awal saya bilang, cari kekekalan. Dunia ini cuma sementara. Saya bisa menjanjikan keselamatan. Pangkat dan jabatan nanti waktunya Tuhan tanya. Ya, waktu beta kasih, saya minta dari beta, Ale minta dari beta. Tuhan kasih beta jabatan, kasih beta pun pangkat. Tuhan kasih. Lalu pertanyaan berikut, sama dengan Tuhan Yesus. Tanya para penjaga itu, ngapa Ale tampar beta? Nanti Tuhan tanya pada waktunya, beta kasih Ale jabatan, Ale ikut dunia kah? Ikut beta. Mengapa Tuhan pun harus tanya begitu? Karena itu pun hak. Anak-anak dapat kerja, katon dapat berkat, itu semua dari Tuhan Allah, bukan dari manusia. Bukan dari manusia. Tuhan tahu kebersihan dan keteguhan hati untuk meminta, karena itu Tuhan tahu Tuhan kasih persapa. Karena Tuhan tahu Tuhan kasih persapa, karena itu mesti pegang Tuhan sungguh-sungguh. Karena itu kita akan berhadapan dengan ujian. Mau pilih dunia punya kah pilih Tuhan? Ya, silakan. Anto yang pernah paksa, cuma anto kasih tunjuk. Jalan ini pika api yang menyala-menyala yang pernah mati. Sedangkan jalan ini menuju ke terang. Tapi jalan ini paling susah. Pilih mana? Ya, ingatan jangan sampai sama dengan Simon Petrus. Waktu senang, kenyang bicara lain. Waktu susah, lupaan tua, lari ke setinggal. Persekutuan yang dikasih Kristus kita dibentuk dalam seluruh kuasa dan kekuatan Allah. Karena itu saudara-saudara tidak berasal dari dunia ini. Saudara-saudara dan saya tidak berasal dari dunia ini. Kita mempunyai tempat tinggal di seberang. Dalam iman dan pengharapan sebagai pengikut Kristus. Karena itu kita ditugaskan masuk di tengah-tengah dunia ini supaya menjadikan dunia ini terang. Dunia ini sudah gelap. Dunia ini jahat. Itu Tuhan bilang. Karena dunia ini jahat, katong diminta untuk datang bawa terang supaya katong hidup satu sayang lain. Katong hidup satu dengan lain mengasihi. Ya. Berat juga jadi orang Kristen. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika tanggung jawab itu Tuhan kasih, jangan lupa Tuhan pembagian ada di situ. Semakin diberi tanggung jawabnya besar, semakin pertanggungjawabannya juga besar. Ya, jangan lupa, jangan menutup mata terhadap kenyataan itu. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, relasi emosional yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang percaya mesti dipergunakan
untuk membangun tubuh Kristus. Jangan lupa, ada janda duda, ada orang-orang yang harus kita perhatikan. Ada orang-orang yang susah yang harus kita perhatikan. Karena Kristus mengajarkan kita supaya bukan hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Tuhan dan sesama. Jalan kita bukanlah jalan yang gampang. Memaafkan, mengampuni adalah jalan yang Kristus ajarkan bagi kita. Sebab orang yang sulit mengampuni pasti dia juga tidak diampuni. Kalau orang yang suka mengampuni pasti dia mengampuni. Tuhan akan memberikan keluasan kepada siapapun. Dan itu berkat-berkat terbuka itu. Pintu-pintu berkat pasti terbuka. Tapi kalau mau simpang amarah sampai matahari tenggelam, ya susah. Kalau firman lain bilang, kalau orang ada bikin salah, perkatong jangan tunggu sampai matahari terbenam. Kalau lebih dari itu lagi, berarti semua beban-beban itu sudah kembali kepada kita meskipun kita benar. Karena itu jadi orang Kristen tidak gampang. Ya. Jadi orang-orang yang sering berdiri di mimbar besar, mimbar kecil, di lesinar, di unit-unit, itu orang-orang yang mesti menyampaikan suara profetik, tetapi orang-orang itu yang harus pertama melakukan itu. Sebagai seorang pendeta, penatua dan diaken, sebagai kostor, sebagai pengurus unit, sektor, wadah organisasi, sebagai pengasuh, harus memaafkan. Sebab hanya dengan memberi maaf itu, saudara-saudara akan melihat Tuhan bekerja. Bagaimana Tuhan mau bekerja di atas dasar kebencian dan amarah satu dengan yang lain. Oh, tidak bisa. Allah yang kita imani dan sembah di dalam Kristus adalah Allah yang suci dan kudus. Katong ini yang layak berjumpa di hadapan Tuhan. Tidak layak. Karena beta dan bapak ibu semua katong orang-orang berdosa. Masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus yang ke-6 ini mengingatkan kita kembali bahwa sesukar dan sesulit apapun, apa yang disebut kebenaran dan keadilan itu harus disampaikan. Pada waktunya saudara-saudara akan dibenci, saudara-saudara akan dijauhi, saudara-saudara tidak punya apa-apa, tidak punya apa-apa di dunia. Tetapi yakinlah dan percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan semuanya yang tidak saudara-saudara dapat di dunia ini, di tempat, di negeri, di seberang itu, yang penuh dengan nyanyian, penyembahan, yang tidak pernah ada gelap itu akan Allah tempatkan kita di situ. Ingatan, hidup ini tambah hari tambah susah. Tumpun saudara-saudara ada susah, katong mesti berdoa for dong. Ingatan, anto bilang sebagai anak-anak yang percaya kepada Kristus, kita harus menjadi anak-anak yang membawa damai. Supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kalau keadaan-keadaan di Maluku yang sementara ini tidak enak dan kurang enak, ingatan, media-media sosial itu mesti memunculkan saudara-saudara sebagai seorang pengikut Kristus. Yang di tengah-tengah tantangan, ancaman, di tengah-tengah situasi yang rumit dan sepuruk apapun, saudara-saudara harus tetap menyampaikan damai kepada siapa. Supaya katong disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, kalau anto bilang tampar pipi kiri kasih pipi kanan, mesti katong bikin. Supaya jemaat ini bisa bersaksi tentang Tuhan pun kuasa, tentang Tuhan yang katong imani dan sembah itu dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Katong mesti berdoa bagi saudara-saudara yang ada di Seram Utara, yang ada di Sawai, ada di Masuhulan, ada di Rumah Holat. Dong itu semua Tuhan pun umat. Kegelapan dan kebencian sama seperti Kayafas. Kebencian menutupi mata hati sehingga kegelapan itu menguasai mereka,
dan mengambil langkah-langkah yang tidak pernah Tuhan ajarkan kepada mereka. Karena itu belajarlah tetap dari Yesus untuk tetap mengasihi dan mengampuni. Tetap mendoakan. Meskipun jalan rasa yang kita alami, kita rasakan adalah sesuatu yang sangat sakit, perih yang mendalam. Ingatlah, Yesus sudah melalui jalan itu. Yesus menghendaki dan mengajarkan kita untuk mengampuni dan mengasihi. Tetaplah melakukan kebaikan sama seperti Yesus yang pada waktunya dalam kisah-kisah jalan Via Dolorosa ini, masa kesengsaraan, beliau tetap bertahan dan mengampuni sampai pada akhir. Beliau memaafkan dan memberi tempat kepada orang-orang yang tetap percaya kepadanya. Selamat memaknai masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus yang keenam. Nikmatilah kesulitan itu bersama-sama dengan Kristus. Nikmatilah kesengsaraan itu bersama-sama dengan Kristus. Lakukanlah apa yang beliau ajarkan bagi kita semua. Supaya dunia ini tahu dari jemaat ini ada cahaya kasih Kristus yang membahana dalam setiap perilaku dan perkataan. Tuhan sayang katong semua dan memberi kekuatan bagi katong semua. Bagi basudara-basudara yang sementara ini menangis, Tuhan memberkati dan memberi kekuatan bagi katong semua. Tetaplah berjaga-jaga dan berdoa. Amin. Kesempatan diberikan kepada anak-anak wadah sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil sektor Dahlia untuk menyaksikan Tuhan dengan kidung pujiannya.
Jemaat kekasih Kristus, kita ada dalam pelayanan baptisan kudus. Titah dan makna baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian ini akan dilayani baptisan kudus terhadap 4 orang anak. Baptisan kudus adalah tanda bahwa seorang mengalami penyucian dosa, dimeteraikan sebagai anggota tubuh Kristus, anak-anak Allah, pewaris kerajaan Allah, dan menerima karunia Roh Kudus. Hal ini sesuai dengan kehendak Tuhan seperti yang dikatakan di dalam Alkitab. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Matius 28 ayat 19. Yohanes 3 ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Dengarlah pula apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu orang membawa anak-anak kecil itu kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Dengan demikian, baptisan kudus mengokohkan iman kita bahwa anak-anak ini memperoleh janji penyelamatan Allah yang dulu pernah diberikan kepada Abraham. Kejadian 17 ayat 17. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dan dinyatakan lagi oleh Rasul Petrus dalam kitab Kisah Para Rasul, bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Janji para orang tua dan saksi dimohon berdiri. Adalah kewajiban setiap orang tua yang membawa anak-anaknya untuk dibaptis, mengaku iman yang di dalamnya mereka pernah dibaptis, dan berjanji untuk mendewasakan anak-anak ini pada jalan Kristus. Karena itu pertama-tama kami menanyakan kepada orang tua dan saksi, apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Esa, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Di hadapan Allah dan jemaatnya hendaklah saudara-saudari menyatakan janji saudara-saudara dengan hati yang tulus. Apakah saudara-saudari percaya menjadikan rumah tangga saudara-saudari sebagai suatu lingkungan Kristiani di mana kebaktian dan pengajaran iman Kristen dilaksanakan sehingga memungkinkan anak-anak ini bertumbuh dalam pengenalan yang benar terhadap Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Kepala Gereja, dan setia memberitakan kebaikan Allah Tuhan kita dalam kata dan perbuatan? Jemaat saya undang berdiri. Apakah saudara-saudari juga setia kepada panggilan selaku jemaat Kristus, sehingga anak-anak ini dan semua anak di tengah-tengah persekutuan kita dapat bertumbuh dalam cinta kasih dan pengetahuan serta ketaatan kepada Allah Tuhan kita? Marilah saudara-saudari jemaat kita mengaku iman kita di hadapan Allah dan manusia, bersama-sama semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah,
kita mengucapkan pengakuan iman rasuli, kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, marilah kita mendoakan anak-anak yang akan dibaptis ini supaya mereka memperoleh kepenuhan kasih karunia Allah. Tuhan menyertai jemaat. Terpujilah Allah yang Maha Kuasa, yang telah menciptakan segala sesuatu, memeliharanya dan menganugerahkan air ini kepada kami. Terpujilah Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia dan dunia ini dari kuasa dosa. Terpujilah Roh Kudus yang telah berkarya di dalam gereja dan di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, berkenanlah berkati akta baptisan ini sebagai tanda dan meterai bahwa anak-anak ini telah diterima dalam perjanjian kekal dengan Kristus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya, dan oleh kuasa Roh Kudus dilahirkan kembali dalam hidup baru yang berkenan kepadamu. Amin. Kita ada di dalam akta baptisan kudus. Sementara pelayanan baptisan dipersiapkan, mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 304, baitnya yang pertama. Pandang ya Bapa dalam rahmat. Kawa manafayak lololuan. Aku membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Nesia Putri Ratuan Rasa. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus.
Amin. Alfred Luki Ratuan Rasa. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Amora Betline Renyaan. Aku membaptis engkau di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Amin. Kiranya anak-anak ini tidak malu mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhannya, dan kiranya mereka tetap berada pada jalan Yesus sampai akhir hidupnya. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa syukur. Ya Yesus Tuhan kami bersyukur atas kemurahan-Mu yang besar, yang telah memilih dan memasukkan anak-anak ini dalam persekutuan umat-Mu. Kami mohon, biarlah Roh Kudus menyertainya, mereka, agar mereka dapat terus bertumbuh dalam kasih karunia-Mu, dan menjadi orang percaya yang taat kepada-Mu ya Tuhan. Berilah hikmat dan kekuatan kepada orang tuanya dan para saksi, supaya mereka sanggup menggenapi janjinya. Ajarilah kami selaku jemaat untuk mengerti tanggung jawab kami dalam menopang proses pembinaan dan pendewasaan iman dari semua anak di dalam persekutuan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara disilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian secara berturut-turut dari solois Bapak Lel Malaya dan paduan suara remaja jemaat.
Tahun-tahun kita berlalu, kita hidup di atas bumi ini, menjajaki perjalanan hidup ini yang penuh duri. Jalanlah bersama Tuhanmu, gembalakanlah domba-dombanya, jadilah pelita bagi sesamamu, walau kadang hinaan menerpa hidup. Tuhan tahu segala keluh kesahmu, Tuhan tahu semua tangisan matamu. Jadilah sang perintis bagi umatnya, jangan lelah mencari domba yang hilang. Takkan membiarkanmu sendiri, Tuhan selalu berjalan di depanmu. Jangan berhenti bersaksi tentang firman-Nya, Tuhan memberkati. Jalanlah bersama Tuhanmu, gembalakanlah domba-dombanya, jadilah pelita bagi sesamamu, walau kadang hinaan menerpa hidup. Tuhan tahu segala keluh kesahmu, Tuhan tahu semua tangisan matamu. Jadilah sang perintis bagi umatnya, jangan lelah mencari domba yang hilang. Tuhan takkan membiarkanmu sendiri, Tuhan selalu berjalan di depanmu. Jangan berhenti bersaksi tentang firman-Nya, Tuhan memberkati. Tuhan tahu segala keluh kesahmu, Tuhan tahu semua tangisan matamu. Jadilah sang perintis bagi umatnya, jangan lelah mencari domba yang hilang. Tuhan takkan membiarkanmu sendiri, Tuhan selalu berjalan di depanmu. Jangan berhenti bersaksi tentang firman-Nya, Tuhan memberkati. Tuhan takkan membiarkanmu sendiri, Tuhan selalu berjalan di depanmu. Jangan berhenti bersaksi
tentang firman-Nya. Tuhan memberkati. Percaya pada Bapa, juga Yesus putranya, Roh Kudus yang memberi hidup, ku dibaharuinya. Ku percayakan salibnya, maut ditaklukkannya, kebangkitan yang sempurna, Dia akan datang kembali. Juga Yesus putranya, Roh Kudus yang memberi hidup, ku dibaharuinya. Ku percayakan salibnya, maut ditaklukkannya, kebangkitan yang sempurna, Dia akan datang kembali.
Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya bagi umat ciptaannya. Marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan kita sebagai orang-orang yang memperoleh keadilan Allah. Ada seorang
Jemaat, mari kita berdoa. Kami mensyukuri segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Saatnya Tuhan, kami sebagai umat-Mu boleh datang membawa persembahan syukur maupun persepuluhan. Meminta Tuhan berkenan memberkati semua pemberian syukur kami untuk menopang seluruh pelayanan gereja-Mu. Amin. Sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memberikan kesempatan kepada vokal grup keluarga Lukai untuk menyaksikan Tuhan dengan kidung pujiannya.
sadari kau bagian yang terindah. Saudara-saudara jemaat, mari kita tenang. Kita menghampiri Tuhan dalam doa. Bagi saudara-saudara yang ada di samping dan di luar gereja ini, mari kita tenang dan kita berdoa. Ya Bapa di surga, pemilik kehidupan kami, Allah yang mengatur semuanya sehingga semuanya menjadi baik. Sebagai umat-Mu yang beribadah di dalam rumah Tuhan Peniel ini, kami memuji dan membesarkan nama-Mu atas cinta kasih Tuhan yang besar bagi kehidupan umat-Mu dan para pelayan. Dari keluarga yang pertama sampai pada kehidupan keluarga yang terakhir. Orang tetua kami, pemuda dan pemudi kami, anak tanggung dan anak kecil kami, dalam keadaan apapun, Tuhan terima kasih untuk semua kebaikan-kebaikan yang Bapa anugerahkan bagi kami. Tuhan telah menjaga kami, menuntun kami, melewati siarah perjalanan kehidupan kami di bulan Maret, dan Bapa telah mempertibakan kami di bulan yang baru, bulan April. Sebagai umat Tuhan dan para pelayan, kami akan menyelusuri lorong-lorong hidup kami di bulan April ini. Karena itu seantero kehidupan umat-Mu dan para pelayan, kami pertaruhkan hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan jaga dan pelihara kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebenaran itu memberi kekuatan bagi kami untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, untuk berani Tuhan, meskipun ada konsekuensi yang harus kami jalani. Kami lemah dan terbatas, biarlah Roh Allah yang kudus itu memberi hikmat dan kebijaksanaan, agar sesuai dengan kehendak-Mu, apa yang harus kami katakan, harus kami katakan. Apa yang tidak harus kami katakan, tidak harus kami katakan. Kami mohon itu kepada Bapa di surga. Anak-anak-Mu ini datang, Bapa kenal mereka satu-satu diri. Mereka bawa hidup mereka dalam ibadah ini, melalui natsar-natsar pengucapan syukur mereka, penyerahan diri dan kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, rumah tangga, persekutuan jemaat ini, anak cucu, masa depan anak-anak mereka. Bahkan persepuluhan dari umat-Mu Bapa. Kami minta Tuhan terima semuanya menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, dan Bapa kembalikan itu menjadi sukacita, memberi jawaban bagi kehidupan umat Tuhan yang meminta. Kami juga berdoa kepada Tuhan, biarlah nyanyian-nyanyian jemaat ini, umat Tuhan yang mewakili jemaat ini untuk bersaksi lewat pujian, baik solois dari Bapak Lel Malaya, keluarga Lukai, paduan suara dari sektor Dahlia, baik orang tua maupun anak-anak SMTPI, paduan suara dari anak remaja jemaat ini. Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya nyanyian ini menjadi berkat, memberi kekuatan bagi kami untuk menyusuri hari-hari hidup kami di bulan yang baru. Bapa, kami bersyukur dengan keluarga-keluarga yang atas kasih dan sayang Tuhan memperoleh berkat keberhasilan, keluarga Talapesi, anak terkasih yang selesai studi di Surabaya dan kembali datang di sini. Biarlah apa yang telah didapatkan itu Bapa memberkati, Bapa sediakan berkat-berkat baginya. Apa yang dia cari, dia dapatkan karena Tuhan yang memberi. Kami juga bersyukur dan berdoa menyerahkan kehidupan keluarga Poseratu dan salah satu keluarga di Mawar Saron, di sektor Mawar Saron,
yang telah memberi untuk menopang pelayanan di jemaat ini. Kami percaya bahwa kasih Kristus itu akan mendahului seluruh perjalanan kehidupan mereka, menyertai mereka, dan biarlah dari kehidupan mereka berkat-berkat Allah senantiasa terpancar. Diberkatilah mereka senantiasa. Kami juga berdoa kepada Tuhan Allah, menyerahkan kehidupan umat-Mu Bapa yang sementara ini terbaring di ranjang-ranjang kesakitan, dengan pergumulan-pergumulan hidup yang mereka alami. Mulai dari sektor Dahlia, Mawar Saron, sektor Anggrek, sektor Melati, sektor Kenanga, sektor Bakung, dan sektor Teratai. Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Sembuhkanlah mereka, beri kekuatan bagi mereka. Dan biarlah di dalam cinta-Mu, mereka dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Orang tua kami di jemaat ini, Tuhan kasih kesehatan dan umur panjang, kasih sukacita, supaya mereka tetap menjadi sumber bagi perjalanan kehidupan umat Tuhan, kami sebagai para pelayan dan umat Tuhan di jemaat ini. Berdoalah kami Bapa, bagi hidup dan kehidupan umat Tuhan yang sementara ini mencari-cari lapangan pekerjaan. Tuhan berikan bagi mereka yang sudah mendapatkan, Tuhan jaga itu. Jangan tinggalkan mereka. Seluruh instrumen pendukung ibadah ini, Tuhan Yesus memberkati. Sukacita dan damai melingkupi seluruh perjalanan kehidupan kami semua Bapa. Berdoalah kami secara khusus bagi Maluku ini, Maluku Utara, bagi kedamaian negeri-negeri di atas tanah pemberian Tuhan ini bagi kami. Kami semua adalah milik Kristus. Menyatu hati kami dengan umat Tuhan di Masihulan, Rumah Holat, dan Sawai. Mereka adalah milik Tuhan. Jangan biarkan hati, batin, dan pikiran mereka dikuasai oleh kuasa kegelapan, sehingga mereka saling menghancurkan satu dengan yang lain. Di dalam cinta-Mu, dalam damai-Mu, kami mohon Roh Allah yang kudus tetap ada di tengah-tengah kehidupan mereka, agar supaya mereka saling mengampuni dan mengasihi satu dengan yang lain. 3 negeri ini adalah milik Tuhan. Karena itu kami serahkan di dalam rahmat dan kuasa kekuatan Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami umat Tuhan yang akan memberi untuk sebagai tanda simpati dan empati kami untuk menopang pergumulan umat Tuhan di sana. Bapa, berkatilah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Ya Bapa pengasih, ya penyayang, terima kasih untuk semuanya. Kami berdoa bagi kehidupan keluarga Lololuan, Ratuan Rasa, keluarga Renyaan yang telah membawa anak-anak mereka kepada Tuhan Allah untuk dibaptis. Kami percaya berkat Allah menyertai anak-anak kami, Kawa, Nasya, Alfred, dan Amora. Diberkati kehidupan mereka dari waktu lepas waktu. Inilah doa kami Bapa. Jika ada yang tidak berkenan, kami minta ampun. Biarlah ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan, dan Bapa kembalikan itu menjadi berkat. Kirimkanlah bala tentara surgawi, malaikat Tuhan, untuk menjaga jemaat ini di setiap lorong-lorong jemaat ini Tuhan. Bapa, jika ada hal-hal yang jahat berupa susah, celaka, mara bahaya, penyakitan, pencobaan, segala kuasa dunia dosa dan kegelapan, rencana rancangan jahat manusia yang ingin menghancurkan kehidupan umat-Mu dan para pelayan sampai kepada kuasa maut, kami tunduk di hadapan Tuhan Allah yang hidup seraya memohon demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, angkat, enyahkan, putuskan, patahkan seluruh kuasa itu di bawah kaki salib Tuhan. Persatukan kami di dalam cinta kasih Kristus sebagai umat dengan pelayan, umat dengan umat, para pelayan dengan para pelayan, sehingga kami hidup terus memancarkan kasih Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami bawa hidup dan kehidupan kami ini kepada Bapa di surga, sambil kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saya undang berdiri. Sebagai nyanyian pengutusan dua sahabat lama nomor 150 bait pertama dan ketiga. Nanti pada kaki Tuhan aku dengar suaranya. Penderitaan Yesus mengingatkan kita untuk selalu bertindak sesuai ajaran dan teladannya. Karena itu pergilah, beritakanlah Kristus di tengah-tengah kehidupanmu dengan berkat Tuhan yang menyertai. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, shalom. Katong pung ibadah setelah selesai, katong berdoa syukur dan nyanyian jabat tangan ini nanti akan diiringi oleh kantor ya.
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanda bergelombang, firman tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Datangkan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Datangkan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Datangkan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Datangkan tanda bergelombang, timbulah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, Bapak, Ibu, dan jemaat, mari ketong ada dalam doa syukur, ketong berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena ibadah pada jam 9 boleh terlaksana dengan sukacita. Tuhan berkati hamba Tuhan, Bapak Pendeta Rehata, yang telah menabur firman bagi kami semua, bahkan umat Tuhan yang sudah pulang. Biarlah itu menjadi suluh dan terang pada jalan kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami bila mana dalam kebaktian ini Tuhan ada kekurangan dan keterbatasan kami. Tuhan Yesus masuk bersama kami di usbu yang baru dalam tugas dan tanggung jawab kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur.